Nah guys, sekarang aku lagi sama owner Batik Hafian Bogor nih. Aku mau ngobrol dikit ya. Iya Pak, jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, Olive. Ya. Pak Heri senang banget kamu udah kesini ke Batik Avian Bogor. Gimana? Ada yang perlu Pak Heri bantu atau mau kamu tanyakan lebih lanjut? Aku mau nanya nih, dari mulai kapan sih Bapak berbisnis batik? Kalau berbisnis batik dari selesai kerja ya, jadi setelah begitu saya kuliah kerja tahun 2002 menikah baru saya keluar kerja bangun bisnis batik. Terus kalau buka toko di Bogor udah berapa lama ya? Kalau buka toko di Bogor, kebetulan Pak Heri kan ada anak ya. Jadi anak sekolah di Bogor, pesantren Al-Wafi Bogor. Terus pulang pergi kalau nengok akhirnya mikir gimana ya kalau punya rumah di Bogor gitu. Terus ternyata istri saya punya ide, ya nggak usah rumah, gimana kalau ruko aja, sekalian rumah juga sekalian tempat usaha. Alhamdulillah per September 2000 pas pandemi saya berani untuk memulai buka toko ini. Terus strategi apa yang dilakukan untuk tetap produktif di masa pandemi ini? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi pada saat pandemi ini nyaris semua toko offline mempunyai masalah yang sama. Masalahnya customer nggak datang karena ada prokes. Jadi kita harus punya siasat bagaimana caranya. Jadi yang pertama itu kita harus mencintai pelanggan kita yang sudah ada. Jadi pelanggan yang kita udah punya, yang dari Cirebon, saya WA, saya japri segala macam cara di media sosial, saya lagi, saya kasih tahu, teman-teman, sahabat batik Cirebon, nih di Bogor ada batik nih, di Parung, silakan datang, di Kemang. Itu. Jadi yang pertama kita harus mulai menyapa lagi customer kita. Terus yang kedua, nyari customer baru. Nah, customer baru caranya gimana? Karena customer nggak datang, jadi kita harus cari lewat media yang tidak bertemu muka. Dalam artian customer nggak datang. Boleh lebih paham mungkin ya. Ada TikTok ya, ada TikTok, ada online shop, ada apa lagi? Instagram ya. Nah, dari situ akhirnya selain toko offline juga toko online. Di Bogor juga sama, ada Instagram Bogor, ada Instagram Batik Avian Cirebon. Dari situ saya mendapatkan customer baru. Itu. Jadi yang pertama kita kembali menyapa customer yang sudah kita punya. Yang kedua, mencari customer baru. Caranya tadi gimana? Karena nggak bisa datang media sosial. Itu dua aja caranya. Apalagi mau ditanya. Terus konsep dari butiknya sendiri ini seperti apa? Kalau konsep butiknya, karena Bogor ini termasuknya kota yang modis ya, seneng dandan juga, anak-anak mudanya juga kreatif, karena di sini ada perguruan tinggi banyak, jadi kreativitasnya tinggi. Jadi saya mengembangkan batik yang di sini itu tradisional dan modern, dalam artian kontemporer. Jadi batiknya pakemnya nggak harus pakem Cirebon, bisa juga motif Bogor, kita kolaborasi, warna-warna juga warna-warna Bogor. Jadi kita harus ada di hati orang Bogor. Nah, itu supaya batiknya laku. Itu aja. Ya, apalagi ya yo. Ya. Terus apa motivasi Bapak untuk berbisnis batik? Kalau motivasi saya asalnya kan dari keluarga. Jadi saya tuh lahir dari keluarga batik. Di Cirebon itu Trusmi ya. Di Trusmi itu dari turun temurun dari kerajaan zaman Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah di Trusmi itu diwariskan satu desa itu menjadi pengrajin batik untuk mensuplai batik-batik kebutuhan dari kerajaan. Dari situ saya mewarisi darah pengrajin batik, seniman batik. Jadi walaupun saya sempat kerja di mana-mana, akhirnya panggilan jiwanya ya. Jadi sini orang batik nih, masa nggak mengembangkan batik ya. Jadi karena darah batik, jadi saya punya tanggung jawab untuk mengembangkan batik lebih eksis dan menghidupi. Itu motivasinya. Terus nih, kenapa Bapak nekat buka bisnis saat pandemi ini? Nah, ini pertanyaan yang jarang ditanya ini. Pertanyaan yang anti mainstream. Betul banget. Jadi
aneh ya, ada pada saat pandemi kok ada orang buka usaha, bener banget. Itu pikiran warasnya seperti itu. Jadi teman-teman yang waras biasanya pada saat pandemi itu bukan buka usaha, tapi bertahan bagaimana usahanya tetap eksis. Sementara saya berarti ekspansi, harus ada biaya-biaya lagi yang tentunya nggak sedikit ya. Kenapa saya nekat? Karena tadi pertama kebetulan anak saya di Bogor. Nah, saya butuh tempat untuk singgah itu. Yang kedua, pas banget di Bogor itu kotanya sangat welcome sama batik. Karena di sini orang-orangnya kreatif, modis. Makanya saya nekatnya di Bogor, bukan di kota lain, Olive. Jadi alhamdulillah begitu saya buka, respon dari masyarakat Bogor, Kabupaten Kota Madia mulai menyukai batik Trusmi walaupun adanya di Bogor. Alhamdulillah. Saya juga beberapa kali menerima orderan dari teman-teman di Bogor. Mereka ada masukan atau ide berupa motif Bogor, saya respon gitu. Silakan kalau mau bikin motif batik Bogor di tempat saya buat. Itu nekatnya di situ, Olive. Nah, sekarang Bapak punya pesan-pesan nggak untuk para penonton biar tetap mencintai batik Indonesia? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat seluruh Indonesia, batik itu sudah dinyatakan sebagai warisan budaya non benda oleh UNESCO, itu asli Indonesia. Jadi nggak ada lagi negara yang mengklaim bahwa batik itu punya mereka, tapi itu udah punya Indonesia, Olive. Dan itu tugas kita. Jadi pengakuan dari UNESCO ini tidak permanen. Begitu Indonesia batiknya bubar, itu bisa ke negara lain ganti. Jadi tugas kita seluruh, bisa dibilang seluruh bangsa ya, harus mencintai batik. Nggak ada pilihan lain karena batik sudah dinobatkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Tugas kita yang paling gampang, satu, pakai batik. Nah itu aja. Jadi buat teman-teman, sobat, teman-teman Olive nih, mulai sekarang harus pakai batik minimal seminggu sekali ya. Minimal seminggu sekali. Silakan kalau mau dipakai dimodifikasi lebih trendy, Olive lebih tahu, lebih bisa mengkreasi batik ya. Intinya harus ada ornamen batik. Nah itu saja. Terima kasih banyak. Ada anak muda yang konsen di batik, mau kepo tentang batik. Makasih banyak. Ini Olive, Pak Eri mau ngasih kenang-kenangan buat kamu nih. Ini termasuk batik kontemporer. Jadi gabungan antara motif batik. Ini ada Mega Mendung. Ini batik yang apa? Batik modifikasi. Nah ini motif batik. Ini kain polosnya lebih cocok untuk anak muda. Nah, makasih banyak. Ini buat Olive, harus dipakai ya, Olive ya. Oke. Makasih banyak Makasih sudah berkunjung. banyak juga, Pak.